Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini dalam kerendahan hati dan juga dalam ruang pergumulan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami di saat kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Kejadian pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang 7, di mana judul ataupun tema perenungan pada malam hari ini memberikan judul Menghargai Hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan dari ayat pertama, kita bisa melihat di dalam sini bagaimana karya kasih Allah menyelesaikan setiap tahap demi tahap karya ciptaannya. Di sini disampaikan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Masuk di ayat yang keempat, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana karya kasih Allah menyediakan segala sesuatunya dalam ruang kehidupan kita ini, terkhususnya di bumi yang boleh kita pijak saat ini. Tuhan memberikan segalanya dalam ruang kehidupan kita, agar kita mampu untuk terus senantiasa menikmati setiap pemberian Tuhan di dalam ruang kehidupan kita. Tetapi kembali lagi, di dalam ayat ini ada satu kalimat ataupun satu kata yang di mana boleh mengajak kita bersama-sama. Selain kita menikmati berkat Tuhan, di sini pun dikatakan bahwa di ayat yang kelima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Mengusahakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan, Tuhan pun mengajak kita untuk berusaha. Bukan hanya sekedar menikmati saja, tetapi berusaha, bekerja untuk apa yang telah Tuhan berikan. Segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita tiap pribadi yang senantiasa mau bergerak untuk menciptakan dan juga menjaga. Menciptakan dalam artian di sini menciptakan kehidupan yang seimbang. Jadi bukan hanya sekedar menikmati saja, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk mengolah tiap berkatnya itu. Agar apa? Agar setiap keturunan kita pun dapat merasakan hal yang sama yang saat ini kita rasakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lanjut kita baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Tetapi ada kabut naik ke atas bumi dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat tadi kita boleh membaca firman Tuhan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Maka di saat kita boleh kembali membaca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, dalam kasih karunia Allah dan di dalam karya kasihnya, Ia menghadirkan pribadi tiap pribadi manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu, hadir di dalam muka bumi ini untuk bersama-sama menjaga, merawat, serta mengusahakan segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Berbicara tentang menghargai hidup, berarti di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita nikmati apabila kita mengusahakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kita bisa atau kita secara tidak langsung menghargai kehidupan kita. Tetapi contoh dari orang-orang yang tidak menghargai hidup ialah mereka yang membuang sampah sembarangan, kemudian mereka menganggap sepele segala sesuatu yang dimana termasuk di dalamnya di sini ialah tanggung jawab. Tiap peraturan yang ada, kalau tiap peraturan yang ada dianggap sepele, maka yang terjadi adalah resiko besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama halnya dalam lingkungan pekerjaan kita, yang dimana kalau kita bisa lihat dalam situasi dan kondisi saat ini GPIB Jemaat Effatah Batu Kajang, kita merupakan tiap pribadi yang terus bergumul dengan pekerjaan yang bisa dikatakan memiliki resiko yang besar. Apabila kita tidak menghargai hidup kita, maka kita tidak akan memperdulikan aturan-aturan yang ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi akan terjadi kecelakaan dan segala sesuatunya. Yang pasti itu dapat merugikan kita. Nah, dari sinilah Tuhan ingin menyapa kita. Tuhan ingin menyapa kita bahwa apabila kita melakukan segala sesuatunya dalam kasih Tuhan dan dalam kehendak Tuhan, kita usahakan itu dalam pimpinan Tuhan ya, maka kita senantiasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa hidup dalam kawalan kasih-Nya. Menghargai hidup berarti di sini kita harus tunduk pada aturan yang ada. Menghargai hidup berarti di sini kita harus mengusahakan segala sesuatu di dalam hidup kita yang menciptakan damai sejahtera itu dengan baik. Dan ingat satu hal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita mau melakukan segala sesuatunya dengan dasar kasih setia Tuhan, maka yakin dan percaya apa yang kita lakukan itu semua akan kita lakukan dengan indah, dan kita lakukan itu tanpa ada rasa sakit hati ataupun rasa yang menggerutu. Kenapa menggerutu? Karena di dalam sini kita bukanlah menjadi pribadi yang senantiasa menerima ini, disuruh mengelola ini, mengusahakan ini, ngelihat usahanya, oh kok kayak gini ya, oh berat sekali, kemudian kita menggerutu. Tuhan tidak menginginkan itu. Tetapi saat kita menyambut setiap hal, tugas dan tanggung jawab kita dengan sukacita, tanpa ada rasa sakit hati itu pun menggerutu, maka disitulah kita bisa menghargai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sapaan firman Tuhan ini begitu indah bagi kita. Hidup dalam kasih kuasa-Nya, menikmati setiap berkat Tuhan yang ada, dan mengusahakan mengolah segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Maka disitulah kita mampu untuk menghargai hidup kita dalam pimpinan dan kuasa kasih-Nya. Sudahkah kita menghargai kehidupan ini? Apabila sudah, maka mari kita pertahankan itu dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak.